sejahtera buat kita semua. Hari ini adalah hari ibadah baptisan air, pelaksanaan baptisan air diadakan di Puncak Cisarua. Dan ibadah ini sekalian akan disaksikan oleh jemaat Tuhan GPDI Warung Buncit Mampang Perapatan melalui YouTube ya, di grup gereja di rumah masing-masing dapat mengikuti bersama-sama besok hari Minggu, dan Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Allah pada hari ini tentang baptisan air sesuai firman Allah. Karena banyak gereja-gereja yang lain melaksanakan baptisan air sesuai doktrin gereja mereka atau sesuai pelajaran organisasi mereka. Tetapi kami atau kita di GPD ini, kami melaksanakan sesuai firman Tuhan. Amin. Saya akan berikan ayat sebelumnya. Saya tidak akan baca karena waktu ya. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 5, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan kita semua ini adalah carang-carangnya." Yohanes 14 ayat 5. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar." Kita semua ini umat Allah adalah carang-carangnya. Dan kalau kita lepas daripada carang itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kesimpulan bahwa semua sumber daripada Yesus Kristus. Dan di ayat 16 berkata, Yohanes 14 ayat yang ke-16 berkata, "Bukan kita yang memilih Yesus, tetapi Yesus yang memilih kita." Jadi bagi kita yang sudah ikut Tuhan Yesus, istimewa bagi saudara-saudara saat ini akan dibaptis, itu bukan kita yang memilih Yesus, tetapi firman Allah berkata Yesus yang memilih kita. Kalau kita memilih Yesus, banyak pikiran yang lain, banyak pikiran berhalangan. Tetapi kalau sampai saat ini boleh akan terlaksana, ini adalah Tuhan yang memilih kita. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Jadi kita harus bersukacita, kita bangga karena Tuhan memilih kita. Kalau putri-putri daerah-daerah terpilih, mereka begitu bangga, apalagi kita dipilih oleh Tuhan Yesus. Dari Amsal Soleman ayat yang ketiga, Amsal Soleman 3 ayat 5 sampai 6, Tuhan berkata, "Percayalah akan Aku." Jadi jangan memakai kekuatan kita sendiri untuk kehidupan sehari-hari, melaksanakan tugas-tugas kita, tapi kita percayakan kepada Tuhan, andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu ayat-ayat pembukaan, saudara. Dan sekarang saya akan ajak kita melihat bagaimana cara daripada baptisan air. Kita ikut Yesus, karena Yesus yang sudah memberikan contoh dan teladan. Kita buka di dalam firman Allah, Matius 3 ayat 13 sampai 14. Saya tidak akan bacakan dari pertama, saya hanya menceritakan, dan nanti ada ayat tertentu saya akan bacakan. Jadi firman Allah berkata mulai ayat 13 itu, Yesus berada di kota Galilea, dan kemudian dia akan ke sungai Yordan, dan di sana sudah ada Yohanes. Di sana Yohanes Pembaptis. Dan pada waktu, singkat cerita, pada waktu Yesus datang dan tiba di sungai Yordan, Yesus berkata kepada Yohanes, "Yohanes, baptis saya." Yohanes berpikir tidak mungkin saya akan baptis Yesus, karena Yohanes ini tahu Yesus itu dari surga turun melalui perawan Maria. Jadi hasil daripada
Yesus ini bukan karena suami istri atau berhubungan sebagai suami istri, tetapi dia perawan Maria mengandung dari kuasa Roh Kudus, dan sesudah itu Yusuf tidak pernah menjamah Maria, jadi kudus dia. Nah itu Yohanes tahu, sampai Yohanes berkata kepada Yesus, tidak mungkin. Ayat itu berkata, Yohanes mencegah, tidak mungkin saya akan baptisan Tuhan Yesus itu. Tapi di dalam ayat yang ke-15 Yesus berkata, Matius 3 ayat 15, Yesus berkata, biarkanlah hal itu terjadi. Artinya harus dilaksanakan baptisan air, dan hal itu harus terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Artinya kalau tidak dilaksanakan, kehendak Allah tidak tergenapi. Tapi kalau dilaksanakan, maka kehendak Allah digenapi. Saya kasih contoh, seorang ayah mempunyai anak. Seorang ayah ingin menyekolahkan anaknya, sehingga cita-cita ayah ini bahwa anak ini akan tercapai cita-citanya, sukses, sehingga dia ajar, dia mengajar anak ini harus buat begini, harus buat begini, harus buat begini, agar dia sukses. Nah kalau anak ini tidak lakukan, maka kecewa, tidak sukses, tidak tercapai cita-cita oleh seorang ayah, juga menyakiti hati ayah. Dia sudah membayangi nanti sukses gitu, tapi anak ini tidak lakukan, maka cita-cita ayahnya, rencananya tidak digenapi. Demikian juga Allah Bapa di surga, kalau Yesus tidak laksanakan atau Yohanes tidak laksanakan, maka cita-cita rencana kehendak Allah tidak digenapi. Kecewa Allah sebagai Bapa di surga, sangat menyakiti hati Allah. Sebab itu Yesus menerangkan kepada Yohanes, baptislah, karena ini adalah penggenapan kehendak Bapa di surga. Lalu Yohanes lakukan, dan kata firman Allah, baptis di Sungai Yordan. Dan kita sudah banyak melihat gambar-gambar Tuhan Yesus atau foto baptis masuk dan keluar di Sungai Yordan. Dan kemudian apa yang terjadi? Ayat yang ke-16 berkata, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Jadi artinya harus masuk seluruh tubuh ini, masuk sampai kepala harus tenggelam di air. Dan sesudah itu keluar dari air. Dan apa yang terjadi? Waktu itu juga langit terbuka, dan melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Saudara, Yesus anak Allah dibaptis, kemudian langit terbuka dan Roh Allah turun, dan di atas kepala Yesus kita lihat gambar-gambar ya, foto Tuhan Yesus. Dan kata firman Allah ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Puji Tuhan, kita berbahagia, kita beri kemuliaan kepada Tuhan dengan tepuk tangan. Amin. Puji Tuhan saudara. Jadi saudara-saudara yang sudah dipilih oleh Allah untuk masuk di dalam air baptisan, kita mata jasmani tidak melihat, langit terbuka, dan ada Roh Allah turun, Roh Kudus turun, dan berkata, inilah anakku yang kekasih. Maka kita tidak bisa melihat dan mendengar dengan mata jasmani kita, tetapi itu pasti terjadi. Kita imani ada Roh Allah turun pada saat masuk dan keluar dari air baptisan. Karena itu sudah terjadi kepada Yesus, dan Yesus adalah contoh
dan teladan. Puji Tuhan. Dan yang berikut saudara, ini catatan saya, siapa yang harus dibaptis? Siapa yang harus dibaptis? Dalam Markus 16 ayat 16 berkata, siapa yang harus dibaptis? Yang percaya dan dibaptis akan selamat. Yang percaya itu yang dibaptis dan selamat. Ayat seterusnya, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, ini firman Allah, saudara. Jadi kalau dilaksanakan maka ada keselamatan. Percaya dan dibaptis, laksanakan, maka selamat. Tapi kalau tidak dilaksanakan, tidak dibaptis, kata firman Allah, akan dihukum. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk apa dibaptis? Kita buka di dalam Kisah Rasul, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke 37. Di sini ayat yang ke 37 berkata, jadi pada waktu ada pesan Yesus kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, sampaikan cerita mengenai kerajaan Allah dan keselamatan. Dan pada saat Petrus menyampaikan firman Allah, dan banyak orang yang mendengar dan mengerti firman Allah, dan mereka merasa berbeban selama mereka ikut Tuhan Yesus. Belum pernah mereka melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu pada waktu Petrus menyampaikan firman Allah seperti ini, mereka mengerti dan berkata di dalam ayat 37 bagian B, apakah yang harus kami perbuat? Mereka bertanya kepada Petrus, apa yang kami harus perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan? Jawaban ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk pengampunan dosamu. Puji Tuhan. Jadi dipercaya, dibaptis, bertobat, percaya, dibaptis untuk pengampunan dosa kita. Kita tahu Yesus sudah mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita, menebus kita supaya kita punya kerajaan surga. Tetapi kita dalam dunia ini banyak kekurangan, banyak kesalahan. Tuhan mengetahui semua itu. Sebab itu firman Allah berkata, berilah dirimu dibaptis di dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa. Artinya baptisan ini adalah satu jalan pengampunan dosa. Sebab itu harus masuk semua tubuh kita di air, artinya dikuburkan segala kesalahan dosa kita, dan kita keluar dengan satu hidup yang baru. Allah berkata, maka Roh Kudus akan memimpin. Roh Kudus. Ayat 8 yang terakhir berkata, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kita tahu pekerjaan Roh Kudus ini berjanji akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Kita mendapat satu kesusahan, Roh Kudus akan diberikan. Kita mendapat
mencari pekerjaan, pasti Roh Kudus akan memberikan satu jalan untuk kita dapat pekerjaan. Banyak hal yang Roh Kudus, karunia Roh Kudus ada di dalam kita, dan itu sudah ada. Waktu kita dibaptis keluar, maka karunia Roh Kudus datang di dalam kehidupan kita. Waktu itu kita bersyukur kepada Tuhan, karena itulah untuk apa kita dibaptis, untuk diselamatkan, saudara. Amin. Dan dalam jadi pengampunan dosa ya. Dan di dalam Titus, saya tidak akan bacakan, dalam Titus pasal 3 ayat 5 berkata bahwa bukan perbuatan baik kita yang kita lakukan maka kita diselamatkan. Bukan. Sekalipun kita sudah berkorban banyak buat Tuhan, tetapi kalau bukan dari hati kita, maka sia-sia di hadapan Tuhan. Sekalipun kita setiap hari rajin beribadah kepada Tuhan, seakan-akan kita berbuat baik kepada Tuhan, tetapi kata firman Tuhan, itu bukan itu yang menyelamatkan, tetapi yang menyelamat kita oleh karunia daripada Allah, oleh kemurahan daripada Allah. Itu yang menyelamatkan kita. Sebab itu kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita dipilih Tuhan dan akan dipimpin oleh Tuhan di dalam segala hal. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus." Sebab itu Tuhan memberikan contoh dan teladan buat kita, supaya kita akan sampai di dalam kerajaan surga. Sekali lagi Yesus berkata, "Aku akan naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita semua." Bukan semua orang, semua yang sudah masuk terpilih daripada Tuhan Yesus. Dan apabila selesai rumah kita, Dia akan kembali, Dia akan menjemput kita bersama-sama. Di mana Yesus berada, di situ kita berada. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Kita berbahagia kepada Tuhan, karena Tuhan tetap masih memberikan kesempatan kita sampai saat ini. Di tengah-tengah kita menghadapi pandemi, banyak hal yang kita lihat, seringkali takut, seringkali tidak berdaya. Tapi ingat, kita sudah dipilih Tuhan dan kita sudah di pihak Tuhan. Tuhan menjaga dan menolong kita. Tuhan memberkati firman Allah. Tuhan, mari kita akan undang kita berdiri semua. Kita akan berdoa khususnya bagi jiwa-jiwa saudara-saudari yang akan dibaptis, untuk berlutut ya. Tadi ceria nggak usah berlutut dulu aja, tapi Ruben berlutut sama itu. Menopang pelayanan pekerjaan Tuhan, sokiranya memberkati dan hamba-Mu Ibu Gembala yang dikasih, memberkati pelayanan, memberkati seluruh jemaat, penopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Mereka mendukung untuk kemuliaan Tuhan. Sebentar kami akan beralih menuju ke kolam baptisan. Engkau tolong supaya semua kita berjalan sesuai dengan kehendak. Jemaat yang kita siarkanlah hatimu pada Tuhan dan terima berkat pada hari ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, dukungan pemerintahan daripada Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dan bersyukur kepada Tuhan, dan kami tamatkan ibadah baptisan air dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita yang percaya katakan Amin. Tuhan